Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Airunisa Nasution dengan nomor urut NPM 1805170089 dari kelas 6B Akuntansi Pagi. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Adapun saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Akuntansi memiliki tujuan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntansi merupakan media komunikasi dalam pelaporan hal tertentu, seperti sumber daya alam yang biasanya dilaporkan secara sukarela, kecuali pembuat laporan keuangan meyakini bahwa si penerima informasi akan berperilaku sebagaimana yang diinginkan sebagai tujuan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang apa saja, seperti bagaimana menjalankan hidup kita, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, bagaimana keadaan dari orang lain, benda untuk bertanggung jawab. Hal ini disebut sebagai persyaratan pelaporan, walaupun diantaranya tidak mungkin dipaksakan. Yang kedua, intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya. Biasanya hal ini tersebut dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Yang ketiga, informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikarenakan dapat dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi yang beraneka ragam pula. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Ada beberapa cara persyaratan pelaporan. Yang pertama, antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan informasi yang disediakan. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi dan jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan. Yang ketiga, insentif atau sanksi. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Yang keempat, penentuan waktu. Waktu adalah faktor yang paling penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tindakan adalah peluang untuk mengubah perilaku yang ada di masa lalu. Selanjutnya, strategi respon interaktif. Ketika suatu persyaratan pelaporan atau dikenakan strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari si penerima.
Yang terakhir, pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan, bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul karena kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bertanggung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan adalah persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua berbagai akuntansi, keuangan, perpajakan, manajerial, dan sosial. Bukti-bukti mengenai dampak persyaratan pelaporan masih belum konklusif, tetapi pengetahuan yang lebih substantif dan metodologi riset yang lebih baik yang sedang dikembangkan. Next, kesimpulan. Sebagaimana dipahami, bersama informasi mengenai keuangan dan manajemen bukan hanya pihak pelapor. Informasi yang memiliki harapan, pihak informasi juga memiliki harapannya lewat perilaku yang ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku berbeda terhadap informasi yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.